Shalom saudaraku, saat ini saya akan memulai program pendidikan dan pengajaran teologi untuk masyarakat Kristen. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak Tuhan dibekali dengan pengetahuan Kristiani yang alkitabiah dengan benar, sehingga dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Kristus, bahkan mampu melawan semua pengajaran-pengajaran Kristen yang tidak benar. Dan dalam kesempatan ini, saya akan memulai program pengajaran ini dengan materi di bawah disiplin ilmu hermeneutika, yaitu ilmu yang mempelajari metode-metode atau teknik-teknik menafsirkan kitab suci Alkitab. Saudara, tujuan mempelajari hermeneutik secara umum. Yang pertama, secara kognitif kita mendapatkan pengetahuan baru yang luar biasa penting, yaitu kita mengetahui metode-metode dan prinsip-prinsip penafsiran kitab suci Alkitab. Tujuan umum yang kedua yaitu secara afektif, kita dapat mengerti dan memahami metode dan prinsip hermeneutika serta dapat menempatkan diri secara baik dan benar sebagai seorang penafsir Alkitab. Dan tujuan umum yang ketiga yaitu secara psikomotorik, kita memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menafsirkan kitab suci dan dapat menggunakannya untuk mempersiapkan pelayanan-pelayanan kita dan berbagai bentuk pelayanan-pelayanan yang lain, misalnya mulai dengan membuat renungan, bersaksi, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, mengajar, dan lain-lain. Dan tujuan khususnya adalah yang pertama, agar masyarakat Kristen dapat mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip hermeneutika. Dan kedua, kita juga bisa menguasai metode penafsiran untuk kitab-kitab PL dan menguasai metode-metode penafsiran untuk kitab-kitab PB juga. Dan keempat, kita mampu menafsirkan firman Tuhan kitab suci ini dengan baik. Yang kelima, kita mempersiapkan pelayanan-pelayanan kita juga dengan baik, termasuk juga mempersiapkan khotbah, misalnya saja khotbah ekspositori. Dan yang keenam, mampu mengambil keputusan tepat berdasarkan norma-norma kitab suci yang telah dieksegese dan ditafsirkan. Saudara, yang berikutnya kita akan membahas tentang manfaat dan pentingnya mempelajari hermeneutika. Manfaat yang pertama, yakni bahwa mempelajari metode penafsiran firman Allah adalah suatu usaha yang sangat penting sekali. Mengapa penting? Karena melaluinya kita dapat menggali dan menemukan kebenaran-kebenaran ilahi yang dapat membuat kita berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus, serta hidup di dalam berkat, melayani Tuhan, dan menikmati sukacita Tuhan. Manfaat yang kedua, mempelajari hermeneutik yaitu kita dapat mempelajari firman Tuhan, menggalinya, menganalisanya, dan menafsirkannya. Dan kita akan memperoleh harta yang luar biasa, seperti seseorang yang menemukan emas di dalam tanah. Semakin dalam menggalinya, semakin banyak emas yang didapatkan. Dan hermeneutik adalah alat yang digunakan untuk menggali tanah tersebut, yang pada akhirnya kita boleh mendapatkan harta yang luar biasa. Nah, manfaat yang ketiga hermeneutik yaitu bahwa firman Allah yang kita gali dan tafsirkan itu adalah firman Allah yang menyelamatkan manusia yang terhilang. Jadi, penyelidikan di bidang hermeneutik sangat penting sebab tanpa penafsiran, kemudian pemberitaan yang jelas dan tepat, manusia tidak berkesempatan mendengarkan firman Allah yang dapat menyebabkan mereka, karena tidak mendengarkan firman Allah dengan baik, akhirnya menyebabkan mereka tidak dapat mengenal siapa Allah, siapa dirinya, dan mereka tidak mendapatkan kesempatan melihat kebutuhan dirinya. Itulah sebabnya penting sekali mempelajari hermeneutika, karena dengan menggali firman Allah, maka firman Allah yang menyelamatkan manusia yang terhilang itu dapat kemudian mencapai jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Kemudian manfaat yang keempat adalah bahwa
Hermeneutika memungkinkan kita dapat menyiapkan makanan rohani bagi masyarakat Kristen yang dapat menguatkan hidup rohani mereka. Sebab dengan kerohanian yang makin kuat dan dewasa, maka dapat menahan segala serangan, godaan, pukulan dari si jahat dan dunia ini, dan dapat menjalankan perintah serta kehendak Tuhan dengan baik. Dan kemudian manfaat kelima mempelajari hermeneutik adalah Alkitab yang digali dan ditafsirkan melalui metode hermeneutik itu menjadi petunjuk Allah untuk kehidupan orang Kristen. Petunjuk Allah itulah yang kemudian dapat kita pakai sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan-keputusan hidup. Dan pengambilan keputusan hidup yang benar ini memungkinkan kita untuk dapat menjalankan rencana Allah, dapat menghindarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang bisa merugikan orang dan juga merugikan diri kita. Nah, saudara, manfaat yang keenam, yaitu bahwa Alkitab sebagai senjata rohani orang Kristen semakin dapat dimengerti dan dipahami melalui penggalian dengan metode-metode hermeneutika. Kemudian, manfaat yang ketujuh, yaitu bahwa Alkitab yang menjadi dasar teologi orang Kristen dapat dimengerti dan dipahami dan dapat berguna bagi pertumbuhan gereja serta pertumbuhan rohani jemaat Tuhan. Dan manfaat yang kedelapan, Alkitab menjadi dasar pengajaran dan khotbah dalam jemaat Allah, dapat ditemukan kebenaran-kebenaran ilahinya melalui studi hermeneutik ini. Nah, saudaraku, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sikap kita terhadap hermeneutik. Sikap kita adalah tidak saja menjadikan ilmu hermeneutik ini sebagai metode penafsiran Alkitab saja, atau hermeneutik ini kita jadikan seperti hobi saja. Tetapi ini harus menjadi kesukaan kita dan menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Dan ini penting sekali karena kalau itu hanya sekedar hobi, maka kita akan melakukannya sekali-sekali. Tetapi karena ini adalah kebutuhan, maka kita akan melakukannya setiap hari. Saudara, di dalam Alkitab ada petunjuk bagaimana manusia memainkan peranan dalam menunaikan tanggung jawabnya. Untuk itulah, sudah tentu orang Kristen harus lebih banyak memahami Alkitab berikut keterampilan dalam menggali pesannya. Ilmu yang membicarakan segi keterampilan ini kita sebut atau disebut dengan ilmu hermeneutika. Saudaraku, kita mempelajari ilmu pengetahuan itu perlu dan penting karena kita masih hidup di dunia ini. Tetapi setelah melewati kematian, tidak ada satu titik pun dari ilmu pengetahuan yang akan kita bawa. Tetapi ketika kita mempelajari firman Tuhan dengan menggali, menganalisa, menafsirkannya melalui pendekatan metode-metode hermeneutika, itu penting. Karena selama kita berada di bumi ini, kita membutuhkan itu. Dan setelah kita melewati kematian, satu titik pun tidak akan dihapuskan. Jadi, firman Allah yang kita pelajari akan terus ada di dalam hati kita, di dalam diri kita selama-lamanya. Selanjutnya, setelah kita membahas pengertian, manfaat, tujuan umum dan khusus mempelajari hermeneutika, serta bagaimana sikap kita yang seharusnya, sekarang saya akan membahas tentang bagaimana Allah menginspirasikan kitab suci itu kepada para penulis Alkitab. Sebab hal yang terpenting di dalam aktivitas berhermeneutik adalah meyakini dan mengimani bahwa Alkitab adalah firman Allah seluruhnya, bukan sebagian dari Alkitab firman Allah. Dan bahwa Allah menginspirasikan Alkitab melalui Roh Kudus kepada para penulis kitab suci, yang kemudian naskah-naskah tersebut dikanonkan menjadi satu kitab
yaitu kitab suci Alkitab. Saudara, sebelum saya menyampaikan pembahasan tentang penginspirasian kitab suci Alkitab, terlebih dulu saya akan menyampaikan tentang beberapa teori yang muncul dari pikiran manusia tentang bagaimana kira-kira Alkitab itu ditulis. Teori yang pertama adalah teori dikte atau inspirasi mekanis. Ini adalah salah satu teori yang ekstrim yang mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu hanyalah seperti mesin atau alat rekam. Mereka mendengarkan penyataan dari Allah, kemudian langsung menuliskannya kata demi kata, persis seperti apa yang Tuhan katakan. Sehingga tidak melibatkan sama sekali baik kepribadian maupun pikiran para penulis itu. Kemudian teori yang kedua adalah teori penyesuaian atau inspirasi dinamis. Di sini Allah menyesuaikan diri dengan keterbatasan para penulis. Maksudnya begini, Allah di dalam segala maha sempurna itu memiliki pola pemikiran, firman dan bahasa yang maha sempurna. Misalnya di dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengerti bahasa Allah. Oleh karena itulah kemudian Allah menyesuaikan pemberian firman yang maha sempurna itu menjadi setara dengan keterbatasan penulis. Itu sebabnya ada dijumpai kemudian beberapa kekhilafan dan kesalahan-kesalahan. Dan yang ketiga adalah teori pengawasan atau inspirasi organis. Di sini Allah berdaulat mengawasi dan mengatur latar belakang, warisan keturunan, dan keadaan sekitar masing-masing penulisnya. Sehingga pada waktu menulis, mereka sadar menggunakan kata-kata mereka sendiri dan sekaligus adalah merupakan firman Allah. Dan mereka sudah dibina oleh Allah untuk tujuan itu. Karena orang tersebut telah diperbaharui rohnya dan terhisap dalam hubungannya dengan Allah. Jadi, walaupun para penulis adalah orang berdosa, itu tidak menjadi penghalang karena mereka dipimpin oleh Allah. Sehingga terjamin bahwa tulisan-tulisan itu tidak mungkin salah dalam bahasa aslinya. Itu sebabnya masing-masing kitab yang ditulis oleh masing-masing penulis mempunyai gaya bahasa yang berbeda, perbendaharaan kata yang berbeda, penekanan berita yang berbeda, dan lain sebagainya. Saudara, kembali kepada penginspirasian kitab suci Alkitab. Kita tahu betapa pentingnya Alkitab di dalam kehidupan kita. Kitab suci Alkitab itu menjadi pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Kita beroleh kekuatan, berkat, janji, dan pertolongan Tuhan dari Alkitab itu. Kita mendapatkan jalan keluar dan dari berbagai permasalahan hidup ini dari Alkitab. Kita mendapatkan mujizat-mujizat dan menikmati mujizat-mujizat dari Alkitab juga. Bahkan Allah, saudaraku, menyatakan dirinya dalam segala keagungan eksistensinya melalui kehadiran firman Allah di dalam kitab suci Alkitab kita. Karena itu, sebelum kita mempelajari bagaimana kita dapat menguasai metode-metode penafsiran Alkitab, kita harus tahu dulu bagaimana Alkitab yang akan kita tafsirkan itu, yang akan kita hermeneutikkan itu bisa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, firman Allah diberikan kepada kita bukan dengan cara langsung turun dari surga atau didiktekan oleh Allah. Tetapi Allah menginspirasikan kepada para penulis kitab suci Alkitab yang kemudian naskah-naskah tersebut dikumpulkan dan dikanonkan dalam satu kitab
yaitu Alkitab. Nah, pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah, apa itu inspirasi? Menurut arti epistemologi, istilah inspirasi atau ilham berasal dari bahasa Latin inspirare. Tetapi kata ini sebenarnya tidak memberikan arti yang tepat. Kata Yunaninya yang dipakai dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan juga di dalam Ayub 32 ayat yang ke-8, yaitu theopneustos, lebih tepat digunakan. Theopneustos adalah kata majemuk dari pneo dan theos, yang berarti dihembuskan oleh Allah. Dalam kata ini, jelas terlihat adanya penekanan pada faktor Allah dalam pekerjaan penulisan kitab suci tersebut. Berarti, saudaraku, secara definitif dapat dikatakan bahwa pekerjaan Allah melalui rohnya itulah yang menggerakkan, menguasai, dan memimpin orang-orang yang telah dipilihnya, yaitu para penulis kitab suci, dan menurut catatan ada kurang lebih 40 penulis kitab suci Alkitab, untuk menuliskan perkataan-perkataan yang dikehendaki oleh Allah di dalam Alkitab. Baik itu di dalam PL maupun juga di dalam PB. Tanpa salah dalam bahasa aslinya. Dan dalam inspirasi, Allah menuntun orang-orang yang dipilihnya itu untuk menuliskan penyataan Allah dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia yang lain. Nah, pentingnya doktrin inspirasi ini, saudaraku, membicarakan tentang bagaimana penyataan Allah dituliskan menjadi Alkitab. Kegiatan penulisan penyataan Allah ini menjadi sangat penting artinya karena berhubungan langsung dengan masalah keotentikan dan ketidakbersalahan dari isi Alkitab tersebut. Alkitab mencatat bahwa Allah yang memilih dan menetapkan ke-40 penulis kitab suci Alkitab ini dan memimpin mereka untuk menuliskan penyataan Allah itu menjadi Alkitab. Itu berarti bahwa apa yang telah dituliskan oleh para penulis kitab suci itu pasti tidak mungkin salah. Dengan demikian, tidak sulit bagi orang Kristen untuk menerima otoritas Alkitab sebagai kitab yang berperan mutlak memberikan pedoman iman dan kehidupan orang-orang percaya. Dengan mempercayai bahwa Allah lah yang menjadi inisiator penginspirasian seluruh isi Alkitab, maka Allah pula lah yang menginspirasikan serta menjamin keabsahan dan kesatuan dari kanon Alkitab itu. Allah yang merencanakan dan menggunakan para hamba-hamba Tuhan pada masanya sehingga terciptalah kanon kitab suci, yaitu Alkitab. Mengapa absah? Karena seluruh tulisan itu berasal dari satu sumber, yaitu Allah itu sendiri. Namun demikian, saudaraku, sejarah gereja membuktikan bahwa ada banyak pendapat yang menolak doktrin inspirasi. Akibat langsung dari menolak doktrin inspirasi, berarti menolak keabsahan Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan berarti juga menolak pula otoritasnya yang mutlak. Saudara, di sini kita akan membahas tentang bahwa Alkitab itu sendiri adalah bukti otentik tentang penginspirasian. Bukti yang pertama, Alkitab itu berisi konsep-konsep berpikir yang luar biasa, jauh di atas kemampuan berpikir manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukannya kecuali Allah sendiri. Misalnya saja konsep tentang dosa, tentang manusia, keselamatan,
Allah Tritunggal, dan lain-lain. Saudara, ini konsep yang begitu sempurna sehingga tidak ada seorang manusia pun mampu menciptakan konsep yang seperti ini. Hanya Allah sajalah yang mampu. Itulah buktinya bahwa semua yang diajarkan di dalam Alkitab adalah langsung diinspirasikan oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus kepada para penulis-penulis Alkitab. Bukti yang kedua inspirasi Alkitab. Alkitab ini, saudaraku, berisikan banyak nubuatan. Ada 8.000 ayat nubuat dan ada 465 nubuat mesianik yang telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nubuat yang umurnya puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, dan sebagian besar itu sudah tergenapi dan akan terus tergenapi hingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Inilah bukti bahwa Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah. Jarak yang ribuan tahun Allah sudah menginspirasikan. Bahkan beberapa ribu tahun kemudian digenapi. Digenapi pula semua nubuat-nubuatan itu. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang mampu bisa melihat masa depan hingga ribuan tahun dan menuliskan fakta-fakta itu di dalam sebuah kitab. Tidak ada manusia yang sanggup melakukan itu. Bahkan apa yang dituliskan menjadi kenyataan ribuan tahun kemudian. Tidak ada manusia yang mampu menuliskan itu. Hanya Allah saja yang memiliki pemikiran yang luar biasa. Allah yang tahu masa depan, itulah yang mampu menginspirasikan bentuk-bentuk tulisan seperti ini ada di dalam sebuah kitab. Dan itu ada di dalam kitab suci Alkitab. Tidak ada seorang manusia pun, saudaraku, yang dalam pemikirannya mampu menulis dan menggenapinya. Hanya Allah sajalah yang dapat melakukannya. Bukti inspirasi Alkitab yang ketiga adalah bahwa Alkitab ini berisi sejarah yang tiada duanya. Sejarah yang dituliskan di dalam berbagai zaman yang berbeda, tetapi memiliki kesatuan alur yang tak terputuskan. Dan sangat nampak sekali peran Allah di dalam sejarah tersebut. Lagi-lagi membuktikan bahwa Allah lah yang menginspirasikan. Allah lah yang mengatur sejarah. Allah lah yang menyatakan dirinya di dalam sejarah manusia. Dan itulah yang dituliskannya melalui menginspirasikannya kepada para penulis Alkitab. Sehingga walaupun sejarah itu terjadi dalam ribuan tahun, alur dari sejarah itu begitu konsisten dan sistematik dan tak terputus. Dan hanya Allah saja yang mampu melakukan itu. Saudaraku, Adam dan Hawa, cerita air bah yang tertuang dalam berbagai versi, sampai pada versi-versi suku Murba sekalipun, sejarah bangsa Israel dari Israel kuno hingga Israel modern, dan masih banyak lain menjadi bukti bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah yang memegang sejarah hidup manusia dan bangsa. Dan bukti yang keempat, saudaraku, tentang inspirasi Alkitab adalah bahwa di dalam sejarah tertulis fakta-fakta mujizat yang luar biasa. Ada banyak mujizat-mujizat terjadi dan itu ditulis di dalam sejarah yang tidak terbantahkan, saudaraku. Kenapa? Karena terbukti tercatat juga di dalam manuskrip kuno bangsa lain di luar Israel. Dan juga ada banyak buku-buku arkeologi yang membuktikan bahwa dalam penemuan-penemuan arkeologi, sejarah itu betul-betul terjadi. Mujizat-mujizat yang diceritakan di dalam Alkitab betul-betul terjadi dan sangat faktual. Inilah bukti penginspirasian Alkitab, yang memang Allah lah yang membuat mujizat-mujizat itu. Allah lah yang kemudian menginspirasikan semuanya itu untuk dituliskan. Dan itu akhirnya menjadi Alkitab. Saudaraku, kita bisa lihat dalam konteks tadi,
Contoh-contoh misalnya saja penemuan kota-kota kuno di Perjanjian Lama. Penemuan arkeologi kota Sodom dan Gomora, penemuan arkeologi tentang tembok Yeriko yang runtuh, penemuan arkeologi untuk kota Yerusalem, bait suci Salomo, dan bait suci yang direnovasi oleh Herodes, dan masih banyak yang lainnya, saudaraku. Itu membuktikan bahwa mujizat-mujizat yang dahsyat itu tidak akan terjadi tanpa campur tangan Allah. Dan perbuatan Allah tersebut terkonfirmasi dengan adanya catatan sejarah kuno di bangsa-bangsa lain dan juga bukti hasil penemuan para arkeolog. Dan kesemuanya itu dicatat dan tercatat di dalam naskah-naskah kuno Alkitab yang telah diinspirasikan oleh Allah kepada para penulis Alkitab. Dan bukti inspirasi Alkitab yang kelima adalah bahwa tidak ada seorang manusia pun yang mampu merancang sejarah ribuan tahun menuliskannya dalam satu kesatuan pemikiran, ide, dan tujuan, kecuali hanya Allah lah yang melakukannya. Dan yang keenam adalah bahwa Alkitab tidak saja berisi perintah-perintah etis dan moral, tetapi juga berisi janji-janji penyertaan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan Allah yang senantiasa digenapinya kepada umat manusia, bukan saja di masa sejarah, tetapi di masa kini kita dapat menikmati kuasa firman Allah di dalam kitab suci itu. Artinya apa, saudaraku? Alkitab ini berisi firman Allah yang berkuasa. Tidak mungkin manusia mampu menuliskan hal-hal seperti ini. Manusia mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus oleh pekerjaan kuasa Allah. Dan manusia akhirnya mampu menuliskan firman Tuhan yang berkuasa, yang memberikan inspirasi, mengajarkan perintah etis dan moral, dan juga memberikan janji-janji yang pasti akan digenapi oleh Tuhan itu sendiri. Tuhan Allah itu sendiri. Dan bukti inspirasi yang ketujuh adalah bahwa sangat terbukti kuasa nama Tuhan Yesus yang dapat mengusir setan, menyembuhkan berbagai penyakit, dan mujizat kesembuhan ilahi. Bahkan juga tanda-tanda akhir zaman yang sekarang terjadi sebagai penggenapan kedatangan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, dan masih banyak lagi yang lainnya membuktikan bahwa Alkitab diinspirasikan oleh Allah yang mampu untuk menggenapi semua nubuatan, menggenapi semua janji-janjinya, bahkan membuktikan bahwa apa yang tertulis itu benar adanya dan bisa menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan. Dan hanya Allah saja yang mampu melakukan itu. Dan Allah itu jugalah yang menginspirasikannya kepada para penulis Alkitab. Dan dituliskan dan kemudian kita menikmatinya sebagai Alkitab yang sudah ada di tangan kita. Dan bukti inspirasi Alkitab yang ke-8 adalah bahwa ada ribuan naskah dan puluhan penulis kitab suci. Tetapi ajaibnya mereka memiliki kesatuan cerita. Ada 40 penulis, ada sekian banyak naskah-naskah Alkitab, tetapi yang luar biasa adalah mereka memiliki kesatuan cerita. Sejarah yang berkesinambungan dapat dilihat dari berbagai macam orang-orang penulis dengan latar belakang budaya, tetapi sejarahnya berkesinambungan. Ada kesatuan cerita, ada inti berita yang tetap konsisten tentang Tuhan Yesus Kristus yang akan datang ke bumi menyelamatkan manusia yang berdosa dan yang akan datang kembali menjemput. Itu menjadi satu tema utama. Tema utama yang ada di dalam setiap tulisan-tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Dan ini luar biasa. Hanya Allah saja yang mampu melakukan itu, saudaraku. Adanya penyataan-penyataan yang berisi ajaran moral yang sangat tinggi,
yang juga diakui oleh agama-agama lain, itu merupakan salah satu isi bahwa hanya Allah saja yang mampu mengajarkan ajaran-ajaran moral yang luar biasa tinggi dan sempurna itu. Dan juga perhatikan tentang adanya kesatuan tema dan isi dari seluruh Alkitab. Meskipun ditulis oleh penulis-penulis yang mempunyai latar belakang berbeda dan hidup pada zaman yang sangat berbeda, tapi luar biasanya mereka mempunyai satu tema yang sama, alur yang konsisten dan berkesinambungan, walaupun berada pada jarak ribuan tahun, ditulis oleh banyak orang. Nah, setelah mengetahui berbagai bukti yang dapat kita temukan melalui sudut pandang secara umum, bagaimana Allah menyatakan hal-hal itu, sekarang kita masuk lebih dalam lagi, yaitu kita melihat bahwa Alkitab secara khusus berbicara tentang penginspirasian kitab suci ini, saudaraku. Nah, mari kita mulai saja masuk bagi bagian bukti khusus yang pertama di dalam Perjanjian Lama. Bahwa Allah sendiri yang memberi perintah untuk menuliskan semua yang diinspirasikan oleh Allah itu kepada para penulis. Dan itu ada di dalam Keluaran 17 ayat 14, 34 ayat 27, Bilangan pasal 33 ayat 2, Yesaya 8 ayat 1, Yesaya 30 ayat 8, Yeremia 25 ayat 13, Yehezkiel 24 ayat 1, Daniel 12 ayat 4, dan Habakuk 2 ayat 2. Kemudian saya akan menunjukkan beberapa ayat kepada Anda. Misalnya yang pertama di dalam Keluaran 17 ayat 14 yang mengatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Kemudian yang kedua dari Bilangan 33 ayat 2, di situ dikatakan Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat pengasingan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Di situ dikatakan Musa menuliskannya perjalanan mereka. Jadi ada dituliskannya. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Itu terdapat pada Bilangan 33 ayat 2. Dan yang ketiga dari Yeremia 25 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini. Tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Dan kemudian saudaraku, para penulis secara sadar memberikan otoritas terhadap tulisannya sebagai firman Allah. Dengan kalimat, demikianlah firman Tuhan. Dan itu bisa kita lihat di dalam Yeremia 36 ayat 27 dan 32, dalam Yehezkiel 26 ayat 1 sampai 21, dan juga Yehezkiel 27 ayat 1 sampai 36, Yehezkiel 31 ayat 1 sampai 18, dan seterusnya, saudaraku. Nah, juga Perjanjian Baru, saudara. Perjanjian Baru mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Misalnya perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 4 ayat 11, Yohanes 10 ayat 33 sampai 36. Juga ada Rasul Paulus juga mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Misalnya ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16. Kemudian Petrus juga mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Misalnya saja terdapat di dalam 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 21. Begitu juga penulis kitab Ibrani. Ya, itu juga mengakui inspirasi Alkitab Perjanjian Lama. Misalnya saja dalam Ibrani
pasal yang ke-1 ayat yang ke-5, pasal yang ke-3 ayat 7, dan lain-lain. Nah, saudaraku, itu adalah bukti khusus dari perjanjian lama. Dan sekarang kita masuk dalam bukti khusus yang kedua, yaitu di dalam perjanjian baru. Di sini dapat kita temukan bahwa pengakuan dari penulis bahwa mereka menerima firman dari Tuhan. Kita melihat di situ ada pengakuan penulis kitab-kitab perjanjian baru bahwa mereka menerima firman itu dari Tuhan. Misalnya saja di dalam 1 Korintus 2 ayat 13 dan juga 1 Tesalonika 2 ayat 13. Nah, saudaraku, mari kita membaca beberapa ayat yang terkait di situ. 1 Korintus 2 ayat 13, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Kemudian perjanjian baru mengakui bahwa inspirasi Alkitab ada di dalam perjanjian baru. Yaitu misalnya saja perkataan-perkataan Tuhan Yesus Kristus dari Matius pasal yang ke-10 ayat 19-20, Yohanes 16 ayat yang ke-7, Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-31. Alkitab tidak diwahyukan melalui mulut para malaikat. Alkitab tidak diwahyukan melalui mulut para malaikat, walaupun diinspirasikan oleh Allah. Alkitab ditulis dalam bahasa manusia dan di dalam budaya-budaya manusia. Saudaraku, Alkitab diinspirasikan mengikuti natur dari bahasa manusia. Maka kebenaran univokal Alkitab dituangkan dalam bahasa yang analogis, yaitu kebenaran-kebenaran yang mutlak dari kitab suci dibungkus dalam bahasa dan budaya orang Ibrani dan Yunani kuno. Dan kita harus memahami budaya-budaya tersebut untuk bisa menafsirkan teks-teks Alkitab secara tepat. Jadi, kitab suci tidak secara otomatis melintasi kendala-kendala budaya untuk menyuarakan maknanya. Lebih dari itu, dengan fakta bahwa para sarjana memiliki penafsiran berbeda dari perikop yang sama, kita tahu bahwa Allah tidak secara ajaib menyingkapkan makna dari perikop-perikop tersebut. Saudaraku, kita sudah sampai pada penghujung bagian ini adalah beberapa hal yang penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, Allah di dalam segala kemahahebatannya itu memberikan firman kepada manusia di dalam segala keterbatasan dan keberdosaan. Allah memberikan firman-Nya kepada manusia agar manusia kembali kepadanya dan dipulihkan menjadi imago Dei, segambar dan serupa dengannya. Allah memberikan firman-Nya melalui inspirasi kepada hamba-hambanya yang juga penulis kitab suci dalam bahasa, budaya, dan kepribadian si penulis kitab suci itu. Hal tersebut terjadi bukan baru-baru saja di zaman kita sekarang, tetapi sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dengan perspektif sudut pandang yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, kitab suci yang sekarang sudah terkanon dan ada pada kita ini perlu untuk dieksegese dan digali keluar agar menjadi berkat bagi setiap anak Tuhan di zaman modern ini. Meskipun kebenaran-kebenaran Injil itu sederhana, pekerjaan mengungkapkan makna asli dari teks tertentu itu rumit juga, saudaraku, dan menuntut kerja yang keras. Kita dapat memenuhi tanggung jawab yang sangat besar ini hanya jika kita mengembangkan
dan menerapkan suatu hermeneutik Alkitabiah yang konsisten. Dan usaha mengeksegese, menafsirkan itu membutuhkan metode-metode, aturan-aturan, dan prinsip-prinsip penggalian atau penafsiran kitab suci. Disiplin ilmu itulah yang disebut dengan hermeneutika. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas langkah dasar pertama dari hermeneutika, yang yaitu berbicara tentang metode atau teknik membaca kitab suci. Metode atau teknik membaca kitab suci. Sampai jumpa, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.